Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai video pembelajaran pada kali ini, ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Ibu Cindy Fatika Sari, biasa dipanggil dengan Ibu Cindy. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Semoga dengan video ini kalian bisa memahami apa itu beriman kepada Rasul-Rasul Allah, kemudian apa saja sifat-sifat para Rasul yang perlu kita teladani, kemudian apa tujuan diutusnya Rasul, serta menunjukkan sikap yang ada pada Rasul dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik anak-anak, kita langsung saja mulai video pembelajarannya. Di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi ini. Itulah Rasul, pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia yang disebut dengan wahyu. Manusia harus percaya atau beriman kepada Rasul-Rasulnya. Iman berarti percaya. Misalnya, ada sahabatmu berkata, "Di saku celanaku ada uang sebanyak 10.000 rupiah." Hatimu membenarkan yang diucapkan oleh sahabatmu. Itu berarti kamu percaya ada uang dalam sakunya. Tetapi jika sebelumnya kamu telah melihat uang itu di saku sahabat ini, lalu mendengar ucapan tersebut, itu tidak dinamai dengan percaya, tetapi tahu. Nah, iman kepada Rasul-Rasul Allah berarti kalian itu percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Nah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat yang dimiliki oleh para Rasul. Nah, sifat-sifat yang dimiliki oleh para Rasul itu ada 4. Yang pertama, sidik atau jujur. Rasul selalu bersikap jujur dalam segala hal. Mereka tidak pernah berbohong karena mereka adalah penyampai wahyu Allah. Kebenaran yang mereka sampaikan adalah kebenaran yang berasal dari Allah tanpa ada tambahan atau pengurangan. Yang kedua itu amanah atau dapat dipercaya. Para Rasul dapat dipercaya dalam menjaga dan menyampaikan wahyu yang telah Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak menyembunyikan atau mengkhianati tugas yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga itu tabligh atau menyampaikan. Rasul memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang mereka terima dari Allah kepada umatnya tanpa ada yang disembunyikan. Mereka tidak menyimpan wahyu tersebut untuk diri sendiri, melainkan selalu berusaha menyampaikannya kepada umat manusia. Yang keempat itu fatona atau cerdas. Para Rasul diberikan kecerdasan oleh Allah sehingga mereka mampu memahami wahyu yang diberikan, menyelesaikan berbagai masalah umat, serta memberikan petunjuk dan bimbingan dengan bijaksana. Sifat-sifat ini menjadikan para Rasul sebagai teladan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal kejujuran, tanggung jawab, kemampuan komunikasi, maupun kebijaksanaan dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian, selanjutnya tujuan diutusnya Rasul oleh Allah. Tujuan diutusnya Rasul oleh Allah itu ada beberapa hal. Yang pertama, menyampaikan wahyu dari Allah. Nah, para Rasul diutus menyampaikan wahyu yang berisi petunjuk, hukum, serta perintah dan larangan yang harus dijalankan oleh umat manusia. Dengan wahyu ini, manusia bisa mengetahui apa yang benar dan salah menurut pandangan Allah. Yang kedua, menunjukkan jalan yang benar atau hidayah. Rasul bertugas untuk membimbing umat manusia menuju jalan yang benar, yakni jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengajak manusia untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan menjauhi perbuatan syirik serta dosa. Dengan mengikuti ajaran para Rasul, manusia diharapkan bisa mendapatkan petunjuk hidup yang lurus. Yang ketiga, menjadi teladan yang baik. Nah, Rasul diutus untuk menjadi contoh dan teladan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan,
Baik itu melalui akhlak, perbuatan, dan sikap para rasul, manusia bisa belajar bagaimana menjalankan ajaran agama yang benar dan menjalani kehidupan yang mulia. Yang keempat, menegakkan keadilan dan kebenaran. Nah, para rasul diutus untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Mereka bertugas untuk meluruskan segala bentuk penyimpangan, ketidakadilan, kerusakan moral yang terjadi di masyarakat. Rasul mengajak manusia untuk berlaku adil, jujur, dan menegakkan keadilan. Kemudian yang kelima, menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Rasul memiliki peran sebagai pemberi kabar gembira atau mubasyir bagi orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah, yaitu tentang adanya pahala dan surga. Namun, di sisi lain, mereka juga bertugas sebagai pemberi peringatan atau nazir bagi orang-orang yang ingkar dan berbuat dosa, tentang adanya hukuman dan neraka sebagai akibat dari perbuatan mereka. Nah, dengan tujuan-tujuan tersebut, diutusnya para rasul merupakan rahmat bagi umat manusia agar bisa hidup sesuai dengan petunjuk Allah dan mencapai keselamatan dunia serta akhirat. Nah, bagaimana cara kita meneladani sifat-sifat rasul tadi dalam kehidupan sehari-hari kita? Yaitu kita bisa memulai dengan yang pertama, sifat sidik atau jujur. Seperti tidak menyontek saat ujian atau mengerjakan tugas dengan mengandalkan usaha sendiri dan kejujuran dalam belajar. Atau bisa mengakui kesalahan jika melakukan sebuah kesalahan dan berani untuk meminta maaf. Siapa yang di sini sudah berani mengakui kesalahannya? Kalian hebat sekali sudah berani mengakui kesalahan yang kalian perbuat. Kemudian yang kedua, sifat amanah atau dapat dipercaya. Seperti menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu, baik tugas individu maupun tugas kelompok, ataupun menjaga barang-barang yang dipinjam dari teman atau sekolah dan mengembalikannya dengan kondisi baik. Yang ketiga itu sifat tablik atau menyampaikan. Seperti berbagi ilmu dengan teman yang membutuhkan, seperti membantu teman yang belajar atau menjelaskan materi yang sulit dipahami oleh orang lain. Kemudian bisa memberikan nasihat yang baik kepada teman yang sedang melakukan kesalahan atau hal yang kurang baik. Yang keempat itu sifat fatona atau cerdas, seperti belajar dengan tekun dan mengatur waktu belajar dengan baik, sehingga bisa memahami pelajaran dengan lebih efektif. Nah, dengan menerapkan sifat-sifat ini, peserta didik dapat menjadi individu yang jujur, bertanggung jawab, bermanfaat bagi sesama, dan cerdas dalam menghadapi tantangan hidup, sehingga menjadi teladan bagi teman-temannya di sekolah dan masyarakat. Bu, apa sih bedanya Nabi sama Rasul? Oke, baik, bedanya Nabi sama Rasul. Jadi, bisa dikatakan setiap Rasul adalah Nabi, tetapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Rasul itu membawa wahyu dan hukum baru dari Allah, sedangkan Nabi menerima wahyu dan hanya meneruskan ajaran yang ada tanpa menyampaikan wahyu baru. Nah, jadi hanya ada beberapa Nabi yang bisa dikatakan Rasul. Nabi mendapat wahyu untuk mengajarkan ajaran moral dan petunjuk pada umat mereka. Nah, sedangkan Rasul memiliki tugas untuk membawa risalah atau kitab suci baru. Jadi, Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi dan Rasul itu jumlahnya 25. Ayo kita bernyanyi sambil menghafal 25 nama Nabi. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Ya'qub, Yusuf, Ayub, dan Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Yunus, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Yeay! Mungkin sekian penjelasan singkat dari Ibu terkait materi beriman pada Rasul-Rasul Allah. Semoga dengan adanya video ini menambah wawasan dan pemahaman kalian terkait materi yang sudah disampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari Ibu. Pada Allah Ibu mohon ampun.
Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.